Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik teman-teman semua yang menonton, insyaallah pada video kali ini ya, Ana akan memulai dari pembahasan yang pertama. Di sini judulnya adalah Ta'rifu al-af'al al-madi al-mudhari al-amr. Tasrifu al-af'al al-madi al-mudhari al-amr. Al-mabni lil ma'lum, al-mabni lil majhul, yaitu dasar pengampu kami Ustadz Bagus Kesa Purwasandi dan juga teman-teman ya, yang akan anak awali yaitu anak Ibrahim Ibnu Danu. Baik, untuk pembahasan kita pada video kali ini adalah maudhu'una al-yaum al-fi'lu bi'tibari sighah, yaitu adalah fi'il dari segi bentuknya. Yaitu adalah fi'il dari segi bentuknya. Yang kedua adalah fi'il bi'tibari zikril fa'il. Adalah fi'il dari segi pelakunya. Nah, yang pertama tadi bentuknya, yang kedua adalah pelakunya. Baik, kita lanjut. Nah, poin pertama adalah ta'riful isim sahih. Yaitu kita harus mengenal dulu pengertian dari isim sahih. Nah, apa itu isim sahih? Ya, di sini dijelaskan isim sahih adalah ismul mu'rab alladzi la yakunu harfuhu al-akhiru harfa illah. Adalah isim mu'rab. Nah, tentunya bukan isim mabni. Ya, karena isim mabni itu bukan pembahasan pada ilmu sharaf. Nah, isim mu'rab alladzi la yakunu harfu al-akhir harfa illah, yaitu adalah huruf akhir itu bukan huruf ilat atau huruf cacat. Jadi isim mu'rab yang akhirannya itu bukan huruf cacat. Yang pengertian yang kedua adalah ismul ladzi laisa maksuran wala mankusan wala mamdudan wala mu'talla al-akhir. Jadi isim yang bukan dari isim maksur, isim mankus, isim mamdud, dan juga bukan isim mu'tal akhir. Nah, ini adalah dua pengertian dari isim sahih. Baik, kita lihat contoh-contoh yang pertama. Contoh-contohnya di sini ada 3 kolom. Yang pertama, naharun, rajulun, bintun. Mari kita lihat. Nah, ternyata di contoh ini ya adalah contoh dari isim sahih. Nah, setelah di akhirnya, apakah ada huruf ilah? Nah, huruf ro, lam, dan ta. Nah, di sini tiga-tiganya itu bukan huruf ilah. Maka sudah pasti contoh ini adalah contoh isim sahih. Ya. Yang kedua, aibaun, mamluun, musiun. Nah, kita perhatikan baik-baik. Nah, di akhirnya ini hamzah. Nah, hamzah memang termasuk huruf ilah. Tapi ini masih disebut isim sahih. Kenapa? Karena sebelum hamzah ada huruf yang berharokat sukun. Nah, ini sini ada huruf ba, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Lanjutnya, contoh yang ketiga ada aduun mudiyun. Nah, ini jelas sekali nih. Akhir ada huruf waw, ilah, dan juga huruf ya. Huruf ilah juga. Tapi ini masih isim sahih. Kenapa? Ya, karena ada tanda-tanda yang menjadikan ini masih isim sahih. Adalah adanya harokat tasydid. Adanya tasydid sini. Di wawunya ada tasydid, dia ada tasydidnya. Sehingga 3 contoh ini masih termasuk isim sahih. Dan di sini anak cantumkan binaun. Ini adalah ada tanda X-nya. Kenapa? Ya, karena binaun ini adalah bukan isim sahih. Ya, dia adalah isim mamdud karena sebelum hamzahnya ada alif di situ ya. Disebutnya isim mamdud. Baik, kita lanjutkan. Nah, adalah isim syabih bis sahih. Nah, ta'rifu isim syabih bis sahih. Nah, yang pertama, ismul ladzi yantahi biwawin aw ya'in masbuqataini biharfin sakin. Artinya adalah isim yang di akhirnya
Nah, ada waw, ada ya atau ya. Tapi ada pengecualiannya. Tapi ternyata sebelumnya ada huruf yang sukun. Maka tetap ya disebut isim sahih. Tapi isim syabih bis sahih. Artinya seperti besarnya itu ya artinya semi sahih lah ya, semi sahih. Adapun di sini Ana cantumkan dua kolom. Ya, kolom pertama itu ternyata isim syabih bis sahih memiliki nama lain ya. Sumia aidon. Nama lainnya adalah yang pertama ada al-manzilatus sahih. Ya, kedudukannya itu tetap sahih. Yang kedua ada al-mu'tal syabihu bis sahih. Ya, ini ada. Mu'tal yang menyerupai sahih. Nah, kita simpulkan, oh, ternyata isim syabih bis sahih itu ternyata memang awal adalah isim mu'tal. Gitu. Selanjutnya ada al-jari majras sahih. Adalah yang dianggap isim sahih. Terus al-mu'tal al-jari majras sahih. Isim mu'tal sama artinya yang dianggap sahih. Dan di sini ada satu lagi kolomnya sumia bisyabih bis sahih. Kena dinamakan syabih bis sahih kenapa? Li zuhuril harakat ats-tsalathi ala akhirih kama tazhar fis sahih. Ya, ini dinamakan masih sahih kenapa? Karena adanya nampaknya harokat 3. Jadi ada 3 harokat nampak di akhir ya. Kama tazharu fi sahih. Jadi hampir sama strukturnya dengan sahih. Jadi ini disebut syabih bis sahih karena menyerupai sahih dari strukturnya, harokatnya. Di sini ada 2 kolom putih. Itu contohnya. Yang pertama dalwun sahwun. Nah, ini ya sama juga disebutnya contoh syabih bis sahih. Kita lihat sini. Nah, sebelum waw ya ini ada huruf yang berharokat sukun. Maka ini termasuk contoh isim syabih bis sahih. Yang kedua juga ini huruf ya juga. Zobiyun romyun. Nah, sebelumnya ada huruf sukun dan juga sebelumnya berharokat sukun. Maka ini isim syabih bis sahih. Insyaallah pada pembahasan ini mudah ya teman-teman. Nah, baik, insyaallah akan lanjutkan untuk tema berikutnya pada teman kami. Syukron, barakallahu fikum. Bismillah. Baik, dilanjut pembahasan yang keempat yaitu isim mankus. Apa itu isim mankus? Di sini jelaskan ta'riful isim mankus. Al-isim mankus adalah al-isim al-mu'rabu alladhi akhiruhu ya'ul lazimah maksurun ma qablaha. Artinya adalah isim yang mu'rab yang dimana di akhirnya itu huruf ya, yang ini ya lazim, yang tidak berubah dan dikasrokan pada huruf sebelumnya. Di sini ada contoh, ada 3 contoh. Yang pertama ar-radi. Ar-radi. Nah, huruf ya-nya ini adalah ya mankus dan di sebelum huruf ini adalah dan dikasrokan sebelum hurufnya. Ar-radi artinya adalah orang yang meridhoi, al-murtaqi orang yang naik, terus al-muhami orang pengacara. Oke. Nah, yang tanda silang ini adalah yang bukan. Contohnya rodiya. Kenapa? Karena dia fi'il. Terus fi karena dia huruf. Alladhi karena dia mabni, isim mausul. Terus dholyun karena dia syabik bin sahih. Terus abi. Nah, abi ini ya-nya ini bukan ya mankus tapi ya pemilikan. Oke, dilanjut.
Nah, di sini adalah lanjut halatu yaul isim mankus, yaitu keadaan ya pada isim mankus. Ada dua keadaan. Yang pertama tuhdaf. Apa itu tuhdaf? Tuhdaf itu artinya dibuang. Lah, tuhdaf itu artinya tidak dibuang. Nah, yang dibuang dulu. Idza tajarroda min al wal idhofah. Yang dimana tidak ada al dan idhofah atau diidhofahkan, tidak idhofahkan. Contohnya qadin. Nah, kalau misalnya ada al, maka dia ada huruf ya-nya di depan dotnya. Jadi al-qadi gitu. Nah, asal katanya adalah qadiyun. Oke, lanjut yang tidak dibuang fi halatin nasab awil idhofah. Yang dimana yang dinasobkan atau diidhofahkan. Nah, di sini anak akan ambil contoh yang dinasobkan dulu, yaitu ja'alakallahu da'iyan ilal khair. Nah, da'iyan ini di mansub. Terus yang didofahkan contohnya salam tu ala da'i al khair. Da'i ini didofahkan. Oke, lanjut. Nah, di sini gimana sih keadaan kalau isim mankusnya ini bentuknya musanna atau dua ya? Di sini dijelaskan tasniyatu isim mankus, yaitu yang dimana huruf ya-nya ini tidak berubah, jadi menetap gitu ya. Beda dengan kalau misalnya isim mankus ini beda dengan isim-isim yang lainnya. Kalau dibentuk musanna dia menetap, tidak berubah. Contohnya al-qadi, al-qadiyani, al-qadiyaini. Terus al-qadiyatu, al-qadiyatani, al-qadiyataini. Oke, dilanjut. Nah, di sini jamak dari isim mankus. Jamak dari isim mankus. Oke, dan di sini ada jamak muzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Dari jamak muzakkar salim dulu, yaitu tuhdzafu, ada dua bentuk. Yang pertama waw dengan nun, dan yang kedua ya dengan nun. Ya dan nun. Oke, yang waw dan nunnya dulu, yaitu tuhdzafu ya'u mankus wa yudhammu ma qablaha, yaitu ya-nya itu ya mankus itu dibuang dan didomahkan pada huruf sebelumnya. Contohnya al-qadi menjadi al-qaduna. Huruf ya-nya ini dibuang, digantikan waw dan nun, terus huruf sebelumnya didomahkan. Kenapa waw dan nun? Karena ini dalam ada dua bentuk ya, ada ya dan nun. Nah, ini waw dan nun gitu. Terus lanjut yang ya dan nun, tuhdzafu ya mankus wa yuksaru ma qablaha, yaitu dibuangnya ya mankusnya dan dikasrohkan pada sebelumnya. Contohnya al-qadi menjadi al-qadina. Huruf ya-nya ini dibuang, terus dikasrohkan huruf sebelumnya dan ditambahkan ya dan nun. Tuh. Oke, itu kan jamak muzakkar salim. Terus lalu apakah jamak muannats salim? Dalam bentuk apa kalau jamak muannats salim? Nah, kalau jamak muannats salim itu contohnya al-qadiyatu. Nah, kalau jamak muannats salim itu berarti tak marbutohnya dibuang dan diganti alif dan ta gitu. Dilanjut. Oke. Mungkin sampai di sini yang bisa Anda sampaikan. Dilanjut ke materi selanjutnya. Bismillah, sekarang kita masuk ke ismul maksur.
Langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ta'rif ismul maksur, pengertian isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim mu'rab alladhi akhiruhu alif lazimah maftuhun ma qablaha. Jadi isim mu'rab yang akhir katanya itu alif lazimah, alif sukun, maftuhun ma qablaha, berharokat fathah sebelum alif tersebut. Seperti contohnya di sini al-huda, al-fata dan al-mustafa, dan al-asa, al-qafa dan as-sana. Di sini di bawahnya ada contoh Roma dan da'a. Roma dan da'a secara fisik serupa, tetapi dia bukan dari isim maksur, tetapi dari fi'il. Sama dengan ila dan ala. Dia bukan dari isim maksur, tetapi dari huruf. Sebelahnya ada ana dan huna. Ana dan huna di sini bukan isim maksur, tetapi dia mabni. Terus di sini ada abaka dan akhoka. Dia bukan isim maksur karena dia bisa berubah-ubah dan dia termasuk ke asmaul khamsah. Lanjut ke setelahnya itu asal-asal huruf alif maksurah. Yang pertama ada zaidah. Terus yang kedua ada ya. Yang ketiga ada zaidah. Yang pertama kita bahas al-alifuz zaidah litaknis. Alif tambahan untuk taknis seperti dzikra, atasya dan sakra. Terus yang kedua ada ya. Al-alif munqalibat an ya. Alif perubahan kata perubahan huruf dari ya. Seperti al-faqa, al-hawa dan al-qura. Terus yang sebelahnya ada al-alif munqalibah an waw. Alif perubahan huruf dari waw seperti al-asa, al-qafa dan as-saba. Lanjut. Terus bagaimana membentuk isim maksur menjadi musanna? Itu yang pertama ada qalbul alif maksurah ya. Perubahan alif maksurah dari ya. Itu yang pertama ada al-alifus tsalisatu wa asluha ya. Itu alif tersebut terletak pada ketiga dari tiga huruf ini. Seperti fata, jadi fatayan atau fatayaini. Pas di bawahnya ada al-alif rabi'ah fa aktsar, itu alif berada di letak keempat atau lebih, seperti malha menjadi malhayani atau malhayaini. Terus yang sebelahnya qalbul alif maksurah waw. Perubahan alif maksurah dari waw menjadi waw. Seperti yang pertama ada al-alifus tsalisatu wasluha waw. Jadi huruf ketiganya tuh asalnya dari huruf waw. Seperti al-asa, al-asawan dan al-asawain. Terus al-qafa, al-qafawani, al-qafawaini. Terus di sini kita masuk ke jamak isim maksur. Di sini kita masuk ke yang pertama jamak muannats salim dulu. Itu sama caranya dengan yang musanna tersebut, yaitu qalbun alif maksurah ya. Jadi perubahan alif maksurah menjadi ya. Yaitu al-alifus tsalisatu wasluha ya. Contohnya seperti fata menjadi fatayat. Dan yang di bawahnya lagi ada al-alifur rabi'atu fa aktsar. Itu si alifnya berada di huruf keempat atau lebih, seperti malha menjadi malhayat. Terus di sebelahnya qalbul alif maksurati waw. Jadi perubahan alif maksurah menjadi waw. Di bawah di ininya ada al-alifus tsalisatu wasluha waw. Jadi si alif ini berada di huruf ketiga dan asalnya waw.
seperti al-asa menjadi al-asawat, al-qafa menjadi al-qafawat. Dan pindah ke sampingnya itu jamak muzakkar salim. Di sini jamak muzakkar salim dihilangkan alif maksurahnya dan diganti dengan waw nun atau ya nun. Seperti contohnya al-a'la menjadi al-a'launa dan al-a'lina. Di bawahnya ada al-mustafa menjadi al-mustafauna, al-mustafina. Syukron, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu isim mamdud. Isim mamdud, ta'rifu isim mamdud. Isim mu'rab alladzi akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Isim mu'rab yang akhirannya itu hamzah dan sebelum hamzah itu berupa alif tambahan. Contoh yang di sini samaun, binaun, qarraun. Asal sini samawun, binaun, qarraun. Samraun asalnya zaidah, sakhraun juga zaidah, asyaun juga zaidah. Perbedaan antara dua ini, yang di sini bisa ditanwin dan di sini nggak bisa ditanwin. Karena di sini hamzahnya itu hamzah zaidah, bukan hamzah asli. Kalau di sini hamzah asli. Di sini asal hamzah pada isim mamdud. Yang pertama hamzah asli. Di sini hamzah contoh insyaun. Asalnya itu dari ansya'a yunsyu insya'an. Sama juga ibtidaun. Hamzah di sini ini berupa hamzah asli, bukan tambahan. Asalnya ibtada'a yabtadi'u. Qarra'un di sini hamzahnya itu hamzah asli, bukan hamzah tambahan. Qara'a dari qara'a. Wadda'un sama, hamzah di sini hamzah asli, bukan hamzah tambahan. Yang kedua asal hamzah isim mamdud. Yang kedua yaitu hamzah munqalibatun an ya'in aw wawin. Di sini hamzah itu berupa perubahan dari ya atau waw. Contohnya binaun. Binaun asalnya itu binawun. Binayun asalnya binayun. I'ta'un di sini asal hamzah ini berupa ya, i'tayun. Sini contoh yang di sini samaun. Hamzah di sini hamzah waw, munqalibah perubahan dari waw. Asalnya samawun. Asmaun di sini juga hamzah berupa hamzah perubahan dari waw, asmawun. Yang ketiga, asal hamzah pada isim mamdud. Hamzah berupa tambahan untuk menunjukkan tasniyah, menunjukkan perempuan. Contohnya hamraun. Hamzah di sini hamzah tambahan untuk menunjukkan tasnih, menunjukkan musanna. Asalnya hamira. Hasnaun sama, hamzah di sini berupa hamzah tambahan yang menunjukkan tasniyah, menunjukkan musanna. Najlaun. Di sini hamzahnya juga sama. Dia berupa tambahan yang menunjukkan musanna. Asalnya najla. Sakhraun, hamzah di sini hamzah tambahan yang menunjukkan tasniyah, menunjukkan musanna. Yang keempat, hamzah itu berupa hamzahnya berupa tambahan untuk menunjukkan jamak dan tasniyah, menunjukkan musanna. Contohnya asyaun. Asyaun dia jamak dan di sini hamzahnya itu hamzah zaidah. Asalnya syai'un. Asyai'un di sini diputar di hamzah yang pertama. Jadi asyaun. Asdiqaun dia asalnya sodiqun. Hamzah di sini hamzah menunjukkan tambahan untuk menunjukkan jamak. Asalnya sodiqun. Syuhadaun sama, hamzah di sini berupa hamzah tambahan
yang menunjukkan jamak dan asalnya itu syahidun. Sini ulamaun, sama hamzah di sini berupa hamzah tambahan yang menunjukkan jamak, asalnya alimun. Di antara dua ini, di antara empat ini dia bisa, kalau dalam ilmu nahwu dia bisa ditanwin. Kalau ini mamnu minas sharaf, dia tidak bisa ditanwin karena di sini bagian sini hamzahnya itu berupa hamzah tambahan. Kalau di sini hamzahnya berupa hamzah asli, tapi dia hamzah asli itu perubahan dari ya atau waw. Jamak ismu mamdud. Nah, jamak ismu mamdud. Baqauha, dia tetapnya hamzah. Kapan? Idza kanatil hamzatu asliyah. Apabila hamzah itu hamzah yang asli, bukan perubahan dari waw dan ya. Contohnya, qarraun. Dia hamzah dia di sini asli. Dibuat ke jamak, qarrauna. Dia tetap hamzahnya. Qarra'ina, tetap hamzahnya. Di sini tetap hamzah. Contohnya ke jamak muannas salim, qarraun menjadi qarra'at. Hamzah di sini enggak berubah tapi tetap. Qalbuha wawan. Berubah hamzahnya itu berubah menjadi waw. Kapan? Idza kanatil hamzatu zaida litasniyah. Ini apabila hamzahnya ini berupa tambahan yang menunjukkan musanna. Contohnya hamraun. Hamzah di sini berupa hamzah tambahan yang menunjukkan musanna. Di sini hamzahnya diganti menjadi waw. Hamrawuna, bukan hamrauna tapi hamrawuna. Contoh yang kedua, hamrawina, hamrawina. Jamak muannas salim. Hamrauna, hamrawat. Hamzahnya itu tidak hamzah itu berubah menjadi waw. Yang ketiga keadaannya, baqauha au qalbuha wawan. Di sini bisa tetapnya hamzah dan juga bisa berubah hamzah menjadi waw. Kapan? Idza kanatil hamzatu munqalibah. Apabila hamzahnya ini perubahan dari waw atau ya. Contohnya samaun. Samaun dia asalnya samawun. Hamzah itu berupa perubahan dari waw. Di sini bisa tetap hamzahnya, bisa juga berubah hamzahnya menjadi waw. Contohnya samauna, ini tetap hamzahnya. Atau juga bisa juga samawuna. Di sini hamzahnya itu berubah menjadi waw, bisa. Contoh yang kedua untuk jamak muannas salim, samaun. Sini juga asalnya samaun, bukan samaun. Hamzah ini berubah perubahan dari waw. Contohnya ke jamak muannas salim, samaatun. Di sini tetap hamzahnya boleh. Boleh juga berubah menjadi waw, samawat. Di sini samawat, wat. Di sini berubah menjadi waw hamzahnya. Mulahadzah, catatan. Yujma'u samaun wa hamraun. Jam'u mudzakkar salima idza kana alamun limudzakkar. Di sini samaun dan hamraun dijamakkan ke jamak mudzakkar salim apabila nama dari kata ini berupa nama laki-laki. Gini asal gini penjelasannya. Samaun dan hamraun ini asalnya itu musanna. Dia nggak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Nggak bisa. Kapan dia bisa? Kapan dia bisa? Jika kata dari hamraun dengan samaun atau yang selainnya itu menjadikan nama bagi orang-orang laki-laki, bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Syukran. Baik, jazakumullah khairan pada teman-teman kami
yang sudah menonton video kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.